Alhamdulillah, kita berjumpa kembali. Semoga sahabat inspiratifku dalam keadaan baik selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Yang baru menemukan channel saya, ayo di-subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bersama saya Jessica Hussein, di kesempatan ini akan mengkisahkan tentang Ustadz penghibur lara mengejar follower duniawi. Mari langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Di sebuah kota kecil yang ramai dengan hiruk-pikuk kehidupan masyarakat, muncul seorang ustaz muda bernama Farhan. Sosoknya karismatik, suaranya lantang, dan gaya bicaranya memukau. Farhan dikenal sebagai ustaz penghibur, karena ceramah-ceramahnya selalu penuh humor, cerita menarik, dan lagu-lagu religi yang ia ciptakan sendiri. Setiap kali ia berbicara, ratusan, bahkan ribuan orang berkumpul untuk mendengarkannya. Namun, di balik pesonanya, Farhan memiliki tujuan yang lebih besar, membangun komunitas pengikut setia yang akan mempercayainya tanpa syarat. Ia menyadari bahwa di era modern ini, agama seringkali menjadi alat yang efektif untuk meraih hati masyarakat. Namun, ia bertekad untuk memadukan dakwah dengan hiburan, menciptakan sebuah konsep baru yang ia sebut dakwah ceria. Farhan mulai mengubah pendekatan ceramahnya. Alih-alih berbicara tentang keimanan yang mendalam atau makna hakiki dari ajaran Allah, ia fokus pada topik-topik yang ringan dan menyenangkan. Ia menggunakan cerita-cerita fiktif yang menghibur, meskipun terkadang jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Semboyannya adalah, agama itu mudah, jangan dibuat sulit. Untuk memperkuat posisinya, Farhan membangun dogma baru yang ia tanamkan secara perlahan kepada para pengikutnya. Dogma ini menyatakan bahwa siapapun yang mengikuti ajarannya adalah bagian dari kelompok istimewa yang akan mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat. Ia menciptakan ritual khusus, seperti menyanyikan lagu-lagu pujian ciptaannya setiap selesai salat berjamaah, yang kemudian menjadi ciri khas komunitasnya. Doktrin ini semakin kuat karena Farhan memanfaatkan media sosial. Setiap ceramahnya disiarkan langsung, klip pendeknya viral, dan komentar-komentar penuh pujian memenuhi setiap unggahannya. Ia menjadi selebritas agama, dengan jutaan pengikut yang menganggapnya sebagai panutan hidup. Namun, di balik popularitasnya, ada beberapa orang yang mulai mempertanyakan ajarannya. Salah satu di antaranya adalah Ustaz Abdullah, seorang ulama senior yang telah lama dikenal karena keteguhannya dalam menyampaikan ajaran murni Islam. Abdullah melihat ada sesuatu yang ganjil dalam dakwah Farhan. Ia merasa bahwa gaya, dakwah ceria, Farhan lebih condong untuk menyenangkan hati manusia daripada menyampaikan pesan Allah. Suatu hari, Abdullah mengirim surat kepada Farhan, mengundangnya untuk berdialog secara terbuka di depan masyarakat. Surat itu berbunyi, "Wahai saudaraku, ingatlah bahwa jalan Allah adalah jalan yang lurus, bukan jalan yang dipenuhi pujian duniawi. Datanglah, dan mari kita bersama-sama mengkaji ajaran yang kita sampaikan kepada umat ini." Farhan membaca surat itu dengan senyum tipis. Ia tahu bahwa Abdullah adalah tantangan terbesar bagi misinya. Namun, ia juga tahu bahwa popularitasnya memberinya kekuatan yang luar biasa. Farhan mulai merancang strategi untuk menghadapi Abdullah, bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk semakin memperkokoh posisinya sebagai ustaz yang dicintai masyarakat. Disinilah awal dari perjalanan Farhan, yang terjebak di persimpangan antara jalan yang diridhai Allah dan jalan yang penuh pujian duniawi. Apakah ia akan menemukan cahaya kebenaran, atau semakin tenggelam dalam keinginan duniawinya? Sahabat inspiratifku yang berbahagia,
Setelah menerima surat dari Ustaz Abdullah, Farhan tidak langsung merespons. Ia memandang surat itu bukan hanya sebagai tantangan intelektual, tetapi juga sebagai ancaman terhadap popularitas dan dogma yang sudah ia bangun dengan susah payah. Sebagai seorang yang cerdas, ia tahu bahwa sebuah dialog terbuka dengan Abdullah dapat membuka celah yang membahayakan posisinya. Namun, ia juga menyadari bahwa menghindari undangan itu akan menimbulkan kecurigaan di mata para pengikutnya. Farhan memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini sebagai panggung untuk semakin memperkuat pengaruhnya. Ia mengumumkan kepada para pengikutnya bahwa ia akan menghadiri dialog tersebut, tetapi dengan narasi yang ia atur sendiri. Ini bukan sekadar dialog. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa dakwah ceria adalah solusi bagi umat yang tertekan. Kita akan buktikan bahwa Islam itu indah dan mudah. Pernyataan ini segera viral di media sosial. Para pengikut Farhan menyambutnya dengan penuh semangat. Mereka bahkan mengorganisasi kampanye dukungan, membuat spanduk, kaos, dan slogan seperti Farhan untuk umat, dan dakwah ceria untuk semua. Hari yang dinanti pun tiba. Aula besar tempat dialog berlangsung dipenuhi ribuan orang. Di satu sisi, para pendukung Farhan memenuhi ruangan dengan yel-yel dan spanduk. Di sisi lain, kelompok yang lebih kecil, terdiri dari ulama tradisional dan murid-murid Ustaz Abdullah, duduk dengan tenang, menunggu acara dimulai. Ketika Farhan naik ke panggung, sorak-sorai memenuhi ruangan. Ia melambai dengan senyum percaya diri, sementara Ustaz Abdullah duduk di sebelahnya, tampak tenang dan penuh wibawa. Dialog dimulai dengan Abdullah yang memberikan pembukaan. Saudara-saudaraku, kita semua di sini demi satu tujuan, mencari kebenaran. Kebenaran yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, bukan dari pemikiran atau kreasi manusia. Mari kita berbicara dengan hati yang terbuka dan penuh rasa hormat. Farhan menjawab dengan gaya khasnya. Betul, Ustaz Abdullah. Tapi ingatlah, kebenaran itu harus disampaikan dengan cara yang mudah diterima. Jika umat merasa nyaman, maka iman akan tumbuh dengan sendirinya. Itulah yang saya lakukan, mendekatkan agama dengan cara yang menyenangkan. Namun, Abdullah tidak terpengaruh oleh pesona Farhan. Ia mulai mempertanyakan beberapa aspek dari dogma dan praktik Farhan. Salah satunya adalah ritual lagu-lagu pujian yang diciptakan Farhan. Saudaraku Farhan, dari mana asalnya ritual itu? Apakah ada dalil dalam Al-Quran atau Sunnah yang mengajarkan hal serupa? Farhan tersenyum dan menjawab, Ustaz, bukankah yang penting adalah niatnya? Lagu-lagu itu hanyalah cara untuk memotivasi umat agar semakin mencintai Allah. Bukankah Allah itu Maha Pemurah dan Maha Pengasih? Mengapa kita harus membuat agama ini terasa berat? Abdullah menanggapi dengan tegas namun lembut. Benar, Allah Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Namun, kita tidak boleh menciptakan ibadah baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Jika niat baik saja cukup, maka mengapa Rasulullah menegur orang-orang yang menambahkan sesuatu dalam agama? Bukankah beliau bersabda, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka? Pertanyaan itu membuat suasana menjadi tegang. Para pendukung Farhan mulai berteriak-teriak, sementara Farhan terlihat berpikir keras. Ia tahu bahwa ia tidak memiliki jawaban yang kuat untuk membantah Abdullah, tetapi ia juga tidak ingin kehilangan muka di depan pengikutnya. Dengan tenang, Farhan berkata, Ustaz Abdullah, saya menghormati pendapat Anda. Namun, jangan lupa bahwa setiap zaman memiliki tantangan yang berbeda.
Kita tidak bisa memaksakan cara-cara lama kepada umat di era modern ini. Lagi pula, lihatlah hasilnya. Dakwah ceria ini telah membawa banyak orang kembali ke masjid, kembali mencintai agama. Abdullah menjawab dengan penuh kebijaksanaan. Saudaraku, hasil yang baik tidak bisa menghalalkan cara yang salah. Jika kita ingin umat kembali kepada agama, kita harus membawa mereka dengan ajaran yang murni, bukan dengan hiburan yang mengaburkan kebenaran. Dialog itu berakhir tanpa kesimpulan yang jelas. Namun, bagi Farhan, kata-kata Abdullah terus terngiang di benaknya. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa ragu dengan jalan yang ia tempuh. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah yang aku lakukan benar-benar untuk Allah? Atau hanya untuk diriku sendiri? Apakah aku telah membawa umat mendekat kepadanya? Atau justru menjauhkan mereka dengan cara yang salah? Namun, keraguan itu segera ia tepis. Baginya, keraguan adalah tanda kelemahan. Ia memilih untuk melanjutkan jalannya, meskipun dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa dialog itu telah meninggalkan celah yang tak bisa ia tutup begitu saja. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita simak kembali kelanjutan kisahnya, yang begitu menghela nafas. Setelah dialog dengan Ustaz Abdullah, Farhan menyadari bahwa ada sesuatu yang mulai berubah di dalam dirinya. Ia merasa terganggu oleh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Abdullah. Namun, ia menutupi perasaannya dengan terus meningkatkan aktivitas dakwah cerianya. Ia memutuskan untuk membuat acara besar-besaran, sebuah festival keimanan, yang ia klaim akan menjadi langkah baru dalam membangkitkan semangat umat. Acara itu dirancang untuk lebih megah dan meriah daripada sebelumnya. Ada panggung besar, musik Islami modern, tarian simbolis yang diklaim bernilai spiritual, dan bahkan bazar yang menjual merchandise bertema dakwah ceria. Farhan yakin bahwa acara ini akan menegaskan posisinya sebagai pemimpin spiritual yang paling berpengaruh di kota itu. Malam puncak acara tiba. Ribuan orang memadati lokasi festival, bersorak dan bernyanyi bersama. Farhan naik ke panggung dengan sorot lampu yang menyilaukan. Ia membuka acara dengan pidato penuh semangat, berbicara tentang kemudahan beragama dan indahnya hidup dalam kebahagiaan. Namun, di tengah acara, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Seorang pria tua berpakaian sederhana berdiri di tengah kerumunan dan mengangkat tangan. Ia berkata dengan suara lantang, "Wahai Ustaz Farhan, apakah ini yang kau sebut sebagai dakwah? Apakah Nabi kita pernah mengajarkan semua ini?" Suasana langsung hening. Semua mata tertuju pada pria tua itu. Farhan mencoba tetap tenang dan menjawab dengan senyum. "Pak, dakwah itu tentang membawa umat kembali kepada Allah. Apa yang salah jika kita melakukannya dengan cara yang berbeda?" Pria tua itu melanjutkan, "Yang salah adalah kau mengaburkan kebenaran dengan hiburan. Kau membuat umat terlena dengan dunia, bukan membawa mereka kepada Allah. Jika Nabi kita ada di sini, apakah beliau akan menyetujui ini?" Kata-kata itu menampar hati Farhan. Untuk pertama kalinya, ia merasa seluruh dunia di sekelilingnya berhenti. Suara riuh penonton memudar, dan ia hanya mendengar suara hati kecilnya yang berkata, "Apakah benar yang aku lakukan selama ini? Apakah aku telah menyimpang jauh dari jalan Allah?" Malam itu, setelah acara berakhir, Farhan pulang dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia mencoba tidur, tetapi bayangan pria tua itu terus menghantui pikirannya. Saat akhirnya ia tertidur, ia bermimpi sesuatu yang mengubah segalanya. Dalam mimpinya,
Ia berada di sebuah padang luas yang kosong. Hanya ada dirinya dan seorang lelaki bercahaya yang tak ia kenali. Lelaki itu berkata, "Wahai Farhan, engkau telah diberi karunia berupa ilmu dan kecerdasan. Namun, engkau telah menggunakan karunia itu untuk mencari dunia, bukan keridhaan Allah. Apakah engkau lupa bahwa setiap amal akan dihisab? Kembalilah kepada jalan yang lurus sebelum terlambat." Farhan terbangun dengan keringat dingin. Mimpi itu terasa begitu nyata, seperti sebuah peringatan langsung dari Allah. Ia menghabiskan sisa malam itu dengan merenung, membaca Al-Quran, dan mengingat kembali niat awalnya menjadi seorang dai. Keesokan harinya, Farhan memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia mengumumkan kepada para pengikutnya bahwa ia akan mengubah arah dakwahnya. Ia berjanji untuk meninggalkan semua bentuk hiburan yang tidak memiliki dasar syariat dan kembali kepada ajaran murni Islam. Namun, keputusan ini tidak diterima dengan baik oleh semua orang. Banyak pengikutnya yang merasa kecewa dan bahkan marah. Mereka menganggap Farhan telah menyerah pada tekanan dari kelompok konservatif. Popularitasnya menurun drastis, dan banyak sponsor yang sebelumnya mendukungnya mulai menarik diri. Farhan menghadapi masa-masa sulit. Ia kehilangan banyak hal, pengikut, dukungan finansial, dan kemewahan yang dulu ia nikmati. Namun, di tengah kehilangan itu, ia merasa hatinya lebih tenang. Ia merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar berjalan di jalan Allah, bukan di jalan popularitas duniawi. Suatu hari, Farhan mendatangi rumah Ustaz Abdullah. Ia mengetuk pintu dengan tangan yang gemetar. Ketika Abdullah membukakan pintu, Farhan langsung bersujud di hadapannya sambil menangis. "Ustaz, saya telah salah. Saya telah menyesatkan umat. Tolong bimbing saya agar saya bisa memperbaiki semuanya." Abdullah membantunya bangun dan memeluknya erat. "Alhamdulillah, saudaraku. Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang bertaubat. Kita semua pernah salah, tapi yang terpenting adalah kembali kepadanya sebelum terlambat." Dari hari itu, Farhan memulai babak baru dalam hidupnya. Ia belajar kembali kepada para ulama, mengkaji Al-Quran dan Sunnah dengan sungguh-sungguh. Ia mulai berdakwah dengan penuh keikhlasan, meskipun tanpa keramaian dan sorotan kamera. Farhan kini telah menemukan apa yang selama ini ia cari, kedamaian sejati dalam ketaatan kepada Allah. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, perubahan Farhan bukanlah hal yang mudah. Ia menghadapi ujian berat dari berbagai sisi. Banyak pengikut lamanya yang mencemoohnya, menyebutnya sebagai pengkhianat hiburan. Media sosial yang dulu menjadi tempat ia diagungkan kini penuh dengan komentar negatif. Beberapa bahkan menuduhnya menggunakan agama untuk kepentingan pribadi dan meninggalkan mereka saat tidak lagi menguntungkan. Namun, Farhan bertahan. Ia tahu bahwa jalan menuju kebenaran tidak selalu dihiasi dengan pujian. Ia belajar untuk tidak bergantung pada penilaian manusia, tetapi hanya pada keridhaan Allah. Dengan bimbingan Ustaz Abdullah, Farhan memulai dakwah baru yang lebih tenang dan mendalam. Ia tidak lagi menggunakan musik atau hiburan, melainkan fokus pada mengajarkan tafsir Al-Quran, hadits, dan kisah para nabi. Ia mendekati masyarakat dengan hati-hati, menggunakan hikmah dan kelembutan dalam menyampaikan pesan. Meskipun jumlah jamaahnya jauh lebih sedikit daripada sebelumnya, Farhan merasa lebih dekat dengan Allah. Ia melihat perubahan nyata dalam kehidupan orang-orang yang mengikuti dakwahnya. Mereka tidak hanya datang untuk hiburan, tetapi benar-benar belajar dan mengamalkan ajaran Islam.
Farhan juga memanfaatkan pengalamannya di masa lalu untuk memperingatkan umat tentang bahaya mencampuradukan agama dengan dunia hiburan. Ia sering berkata dalam ceramahnya, "Dulu, saya berpikir bahwa niat baik cukup untuk membenarkan cara yang salah. Tapi sekarang saya sadar, agama ini bukan milik saya. Saya tidak punya hak untuk menambah atau mengurangi ajarannya. Apa yang Allah turunkan sudah sempurna, dan tugas kita hanyalah mengikutinya." Perubahan Farhan menginspirasi banyak orang, termasuk beberapa pengikutnya yang dulu setia pada dakwah ceria. Perlahan, mereka mulai kembali mendekatinya, bukan karena hiburan, tetapi karena mereka merasakan keikhlasan yang memancar dari dirinya. Suatu hari, seorang pemuda yang dulu menjadi pendukung fanatik Farhan mendatanginya. Dengan air mata yang berlinang, ia berkata, "Ustaz, dulu saya marah ketika Anda berubah. Saya merasa kehilangan sesuatu. Tapi sekarang saya paham. Anda tidak meninggalkan kami. Anda justru menyelamatkan kami. Terima kasih telah menunjukkan jalan yang benar." Farhan tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Segala puji hanya bagi Allah. Jika kita kembali kepadanya, Dia pasti akan menyambut kita dengan kasih sayangnya." Tahun-tahun berlalu, dan Farhan tetap konsisten dalam dakwahnya. Ia tidak lagi dikenal sebagai ustaz penghibur, tetapi sebagai ustaz pelita hati, karena ia telah membantu banyak orang menemukan cahaya keimanan. Di akhir hidupnya, Farhan menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang, dikelilingi oleh keluarga, sahabat, dan jamaah yang mencintainya. Ia meninggalkan warisan yang tak ternilai, pelajaran tentang pentingnya keikhlasan dan ketaatan kepada Allah. Ustaz Abdullah, yang kini sudah sangat tua, berdiri di depan makam Farhan dan berkata dengan suara gemetar, "Saudaraku Farhan, engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa taubat adalah jalan menuju rahmat Allah. Semoga Allah merahmatimu dan menempatkanmu di tempat yang mulia di sisinya." Kisah Farhan menjadi pelajaran bagi banyak orang bahwa popularitas dan kesenangan dunia tidak akan pernah sebanding dengan kebahagiaan sejati yang hanya bisa ditemukan dalam ketaatan kepada Allah. Setelah kepergian Ustaz Farhan, cerita hidupnya terus menginspirasi banyak orang. Buku harian yang ia tulis semasa hidup diterbitkan oleh keluarganya, berjudul Perjalanan Menuju Cahaya. Buku itu menjadi panduan bagi para dai muda dan masyarakat umum tentang bagaimana mempertahankan keikhlasan dalam berdakwah, serta bahaya mencampuradukan agama dengan keinginan duniawi. Kisahnya juga memengaruhi generasi baru. Beberapa ustaz muda yang dulunya terinspirasi oleh gaya dakwah ceria, Farhan mulai merenungkan kembali metode mereka. Mereka belajar dari kesalahan Farhan, bahwa dakwah harus berpegang teguh pada ajaran yang murni dan jauh dari kepentingan pribadi. Beberapa tahun setelah wafatnya Farhan, sebuah komunitas kecil yang dibentuk oleh para mantan pengikutnya mengadakan acara tahunan untuk mengenang perjuangannya. Namun, festival ini sangat berbeda dari festival yang dulu digagas Farhan. Acara tersebut diisi dengan kajian Al-Quran, zikir bersama, dan pembagian sedekah kepada fakir miskin. Tidak ada musik, tidak ada hiburan mewah, hanya kehusyukan dan rasa syukur kepada Allah. Dalam salah satu sesi kajian, seorang ustaz berkata, "Dulu, Ustaz Farhan pernah salah arah. Namun, ia memiliki keberanian untuk kembali. Itulah pelajaran terbesar yang bisa kita ambil darinya. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri dan kembali kepada Allah." Sahabat inspiratifku yang berbahagia, kisah yang saya sajikan ini banyak menyimpan hikmah yang dapat diambil pelajaran, baik oleh para mubalik maupun umat secara umum.
Berikut beberapa hikmah yang dapat kita renungkan. Yang pertama, keikhlasan adalah kunci utama dalam dakwah. Dakwah bukanlah tentang popularitas atau pujian manusia, melainkan tentang menyampaikan kebenaran dengan niat yang murni karena Allah. Seperti yang dialami Farhan, popularitas bisa membutakan, tetapi keikhlasan akan selalu membawa kita kembali ke jalan yang benar. Yang selanjutnya, jangan campurkan agama dengan keinginan duniawi. Agama adalah amanah, bukan alat untuk meraih keuntungan duniawi. Ketika agama disalahgunakan untuk hiburan atau kepentingan pribadi, esensinya akan hilang, dan umat bisa tersesat. Yang selanjutnya, taubat selalu terbuka untuk siapa saja. Allah selalu membuka pintu taubat bagi hambanya yang ingin kembali. Farhan adalah contoh nyata bahwa bahkan mereka yang pernah salah arah bisa kembali kepadanya dan meraih ridhanya. Yang berikutnya, kesalahan adalah pelajaran berharga. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesalahan adalah bagian dari perjalanan hidup. Namun, yang membedakan orang-orang beriman adalah keberanian mereka untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Kemudian, fokus pada inti ajaran Islam. Islam sudah sempurna, dan tugas kita adalah mempelajari serta mengamalkannya sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah. Metode dakwah boleh berbeda, tetapi tidak boleh menyimpang dari inti ajaran yang telah Allah tetapkan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, kisah Ustaz Farhan adalah pengingat bahwa jalan menuju kebenaran seringkali penuh liku, tetapi dengan niat yang tulus dan keimanan yang kokoh, setiap manusia bisa kembali kepada Allah. Hidup Farhan menunjukkan bahwa kemenangan sejati bukanlah pengakuan dari manusia, melainkan pengakuan dari Sang Pencipta. Ia membuktikan bahwa tidak ada kesalahan yang terlalu besar untuk dimaafkan, selama kita memiliki keberanian untuk bertobat dan kembali kepadanya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu berjalan di jalan Allah, menjadikan agama sebagai pedoman hidup, dan tidak pernah berhenti memperbaiki diri. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sahabatku tercinta, kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita untuk tetap berada di jalan kebenaran yang hakiki yang dinaungi dengan cahaya petunjuk Sang Maha Pencipta Allah Ta'ala. Kebenaran itu untuk menerangi kegelapan duniawi, bukan untuk mendapatkan kegemerlapan duniawi. Saya Jessica Hussein mohon pamit undur diri sampai berjumpa kembali di kisah-kisah selanjutnya yang saya sajikan. Atas perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri perjumpaan kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.